Kegiatan fokus grup diskusi yang digelar Badan BPKD Kabupaten Bovendigul, Dinas Komunikasi dan Informatika memaparkan perkembangan penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2025. Bupati Bovendigul dalam sambutannya berharap agar rencana peraturan daerah khususnya menjadi payung hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memperdaya masyarakat untuk terlibat aktif menjaga lingkungannya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Selasa 18 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Kegiatan fokus grup diskusi yang digelar Badan BPKD Kabupaten Bovendigul, Dinas Komunikasi dan Informatika memaparkan perkembangan penggunaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2025. Pelaksanaan FGD yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bovendigul di Aula BP4D. Dinas Kominfo memaparkan capaian penggunaan dana otsus tahun 2025. PLT Kepala Dinas Kominfo, Maria Payung Langi menyampaikan bahwa realisasi keuangan baru mencapai 79%, sementara realisasi output telah mencapai 83%. Ia menjelaskan adanya keterlambatan penyampaian SPJ karena adanya salah paham terkait ketentuan penagihan pada surat edaran sebelumnya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan baru dapat ditagihkan beberapa hari terakhir. Realisasi capaian outputnya 83%. Terus kami juga kemarin keterlambatan terkait dengan SPJ, di mana bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, namun ada sistem kemarin di surat edarannya, maka kami sangat pengertian bahwa otsusnya bisa ditagih, ternyata bisa. Nah, kami baru penagihan beberapa hari yang lalu, seperti itu. Yang terkait dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu yang harus dilaksanakan di Jogja, nanti hari Sabtu, Jumat mereka sudah bisa jalan. Jadi memang kami belum melaksanakan sama sekali. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral di sini pencapaiannya baru 29%, di mana bahwa memang sudah dilaksanakan kegiatannya 89, cuman kemarin ada beberapa yang harus pergeseran sehingga di otsus maka nanti di SPJ-kan pada saat perubahan ini, seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan karena efisiensi kan kita pergeseran nih, efisiensi itu kita harus rubah lokusnya. Nah, yang tadinya diminati kita pindahkan, seperti itu. Jadi memang baru akan di SPJ-kan dalam minggu ini karena baru dilaksanakan bulan kemarin, seperti itu. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kapasitas SDM yang direncanakan dilaksanakan di Jogja, Maria menyebutkan bahwa kegiatan tersebut baru akan dimulai pekan ini, sehingga belum terrealisasi. Sementara itu, capaian peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral baru mencapai 29%, meskipun sebagian besar kegiatan telah berjalan. Namun adanya pergeseran anggaran dan perubahan lokus menyebabkan SPJ baru dapat diselesaikan pada masa perubahan anggaran. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan peningkatan kualitas data sektoral baru terrealisasi 56% dari sisi keuangan, namun realisasi output telah mencapai 100%. Yang sama terjadi pada penyediaan layanan keamanan informasi, di mana output sudah 100%, tetapi pertanggungjawaban keuangan baru mencapai 65% akibat adanya penyesuaian dan pemotongan anggaran. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bupati Bovendigul dalam sambutannya berharap agar rencana peraturan daerah khususnya menjadi payung hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memperdaya masyarakat untuk terlibat aktif menjaga lingkungannya. Bupati Bovendigul dalam sambutannya berharap agar rencana peraturan daerah khusus menjadi payung hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif menjaga lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul siap mendukung penuh proses penyusunan raperdas ini, baik dari sisi data, masukan, maupun dukungan teknis lainnya. Saya percaya
peraturan yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Roni Omba mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul siap mendukung penuh proses penyusunan rencana peraturan daerah khusus Raperdasi, baik dari sisi data, masukan, maupun dukungan teknis lainnya. Dirinya juga menambahkan bahwa peraturan yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menggelar fokus grup diskusi atau FGD, menindaklanjuti peraturan Kementerian Keuangan nomor 33 tahun 2024 tentang pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus.
Fokus grup diskusi tersebut dilaksanakan bertempat di Aula BP4D Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan operator dari setiap organisasi perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dan DTI, dengan membawa laporan realisasi terkini sesuai format yang telah disampaikan tim Otsus. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk membahas percepatan penyaluran tahap ketiga dana Otsus. Ia menegaskan bahwa seluruh pengelola dana Otsus harus memperhatikan ketepatan waktu dan respon terhadap laporan keuangan karena seringkali keterlambatan menyebabkan teguran dari pihak provinsi maupun kementerian. Baik, kesempatan ini waktu terus berjalan. Hari ini kita akan diskusikan tentang percepatan penyaluran tahap 3 Otsus ya. Jadi, yang kita ada di ruangan ini yang pengelola Otsus, dan hari ini difasilitasi oleh teman-teman dari keuangan. Kan biasanya ada di Bapeda dengan keuangan. Keuangan ini terkait dengan realisasinya. Oleh karena itu, mungkin dari kami perlu sampaikan di sini adalah selama ini saya ikuti, saya amati, kadang kita tidak respon atau tidak tepat waktu. Ya kadang kita kan dapat teguran Lebih lanjut, Sekda menyoroti masih adanya sisa dana atau silpa di akhir tahun akibat rendahnya serapan anggaran, khususnya pada bidang pendidikan dan sektor lainnya. Ia berharap melalui FGD ini, para pengelola dana Otsus dapat memperbaiki koordinasi dan mempercepat penyerapan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan di akhir tahun. Tim Liputan di Gul TV, Nober Andri melaporkan. Sekretaris Daerah Bovendigul menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran otonomi khusus agar proses penyaluran dapat berjalan lancar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul menyampaikan arahannya kepada seluruh OPD. Ia menekankan agar pengelola dana di bawah kepemimpinan baru Bupati dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, dana yang sudah dianggarkan tahun ini harus terserap habis agar penyalurannya berjalan lancar tanpa hambatan. Ia juga menyinggung keterlambatan sebelumnya yang sempat menjadi perhatian pemerintah pusat. Sekda mengaku pernah disoroti langsung oleh pihak kementerian melalui Zoom, menanyakan alasan keterlambatan laporan daerah. Kayak bulan lalu ya, saya dengan Kepala Peda langsung ditelepon oleh Ibu Wabel ya, Zoom, lewat Zoom. Pasti kita lakukan saya dulu, ini kenapa begini. Jadi dosa-dosa Bapak Ibu ini, saya dengan Kepala Pedanya yang tanggung waktu itu. Karena Ibu ini kebetulan masyarakat, jadi ya sudah. Saya bilang, saya kasih saya 3 hari Pak Ibu, kasih waktu 3 hari. Jadi atas janji saya 3 hari, kemudian cara bagaimana kita bikin, kemudian pernyataan-pernyataan kita bikin ya, Pak waktu itu. Sehingga salur kedua itu bisa masuk gitu, waktu itu. Nah sekarang ini ketiga ya, ketiga mau masuk. Jadi jangan sampai terkesan dari pusat bahwa Bovendigul itu sedang tidur. Jadi kita, kamu bangun dulu. Mereka kaget baru itu tidak boleh. Kita harus jalan sesuai dengan juknis atau prosedur yang ada. Jadi tidak perlu kita mereka telepon lagi, kenapa terlambat. Menurutnya, keterlambatan tersebut sempat membuat pemerintah daerah harus memberikan pernyataan bersama agar semua berkas dan laporan segera diselesaikan. Sekda juga menegaskan bahwa pada tahap ketiga ini, seluruh OPD harus bekerja sesuai petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku. Ia meminta agar tidak lagi muncul kesan dari pusat bahwa pemerintah daerah lamban dalam menyelesaikan tanggung jawab pengelolaan dana otonomi khusus. Tim Liputan di Gul TV, Nober Andri melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami dalam kegiatan fokus grup diskusi terkait percepatan penyaluran dana otonomi khusus. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tambuni menegaskan pentingnya peran Kepala OPD dalam mempercepat pelaksanaan program serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dana otsus. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tambuni menekankan bahwa Kepala OPD memegang peran penting dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan setelah dokumen pelaksanaan anggaran DPA ditetapkan. Menurutnya, tahap penyaluran dana otsus sangat bergantung pada laporan dari setiap OPD. Pihak keuangan dan Bapeda tidak dapat menyusun laporan tanpa dasar data yang disampaikan oleh OPD pengelola program. Ia mengakui selama ini masih sering terjadi keterlambatan laporan yang berdampak pada penundaan penyaluran dana tahap berikutnya.
Karena itu, pertemuan kali ini menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaporan dan percepatan penyerapan anggaran. Bukan bicara tentang penyaluran saja, tapi kalau dana sudah ada, bagaimana caranya untuk penyerapan ini kita gitu. Sekarang tergantung teman-teman di pengelola ini. Sebenarnya saya mau ingin tahu tuh masalahnya ada di mana. Itu yang paling penting. Loh ini kenapa masalahnya, masalahnya ada di mana? Nah, kalau kita diam terus, itu begini terus. Atau ini masalahnya ada di sini. Nah, tahap salur kedua, ketiga itu bisa jalan dengan normal. Karena kita tidak bicara tetangga kabupaten lain, kita urus diri sendiri. Biasanya kenapa kabupaten lain jangan juga belum kok kita santai itu tidak. Jadi ke depan ini niat kita harus perbaiki. Sering saya panggil kepala Bapeda dengan keuangan, kok kenapa Otsus ini bisa seperti ini? Nah, mereka sering bilang itu kepala kerjanya yang mengelola. Pak, dana kita sudah serahkan. Tahap salur dan tahap mau datang itu kan setelah ada laporan toh. Setelah laporan baru bisa itu. Jadi kita sering keterlambatan laporan. Itu kuncinya ada di perubahan. Bupati Bovendigul juga berharap agar pada tahun 2026 tidak ada lagi sisa dana Otsus dan seluruh anggaran yang sudah direncanakan dapat terserap secara optimal. Sekda menambahkan keterlambatan laporan menjadi kendala utama dalam proses pencairan dana tahap berikutnya. Ia menegaskan bahwa sistem di pusat hanya akan memproses penyaluran jika laporan dari daerah telah diterima. Untuk itu, Sekda meminta seluruh kepala OPD segera mempercepat proses administrasi dan pelaporan agar tidak ada lagi hambatan dalam penyaluran dana. Dirinya juga menegaskan di bawah kepemimpinan Bupati saat ini tidak ada lagi alasan untuk menunda pekerjaan. Semua harus diselesaikan tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan. Tim Liputan, Digul TV, Nober Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.